saudara-saudara saintis kan, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses. Jadi pendekatan kita terhadap kebangkitan suatu bangsa, ya kebangkitan suatu bangsa, kita cita-cita semua pendiri bangsa kita, termasuk cita-cita kita semua, bagaimana suatu negara di mana tidak ada kemiskinan, bagaimana suatu negara tidak ada ketidakadilan. Nah, kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional, ya. Nanti kita akan keliru. Rasional, science, mathematics, reality. Reality is science. Reality is mathematics. Ya, kalau kita mendekati dengan pola lain, itu sudah masuk ke ranah lain. Fakta. Nah, jadi kadang-kadang fakta menyakitkan. Katanya sekarang ada suatu survei namanya PISA, PISA, di mana membandingkan kualitas pendidikan berbagai negara. Kita termasuk tidak terlalu bagus, ya. Jadi low skor PISA membaca, skor kita tadi kalau Anda lihat di situ hanya sedikit di atas Filipina. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura. Kalau Singapura saya nggak usah kita terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok, satu kota, ya kan? Kalau Menteri Pendidikan Singapura itu sebetulnya nggak bisa dibandingkan dengan Menteri Pendidikan Indonesia, ya. Indonesia punya 388.000 sekolah, kalau tidak salah, nanti dicek. Ya. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, ada. Jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia? Jangankan Indonesia, mungkin Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara atau Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, bagaimana dia harus mengecek sekolah-sekolah di Miangas, di pulau-pulau terpencil. Jadi kalau saya Singapura oke, dia berhasil di satu kota. Menteri Pendidikan tinggal keliling seluruh Singapura, mungkin 2 jam dia bisa cek hampir semua sekolah di situ, ya kan? Terjangkau dari kantor dia. No, it's real, it's reality. It's reality. Dia berhasil. Tapi kesulitan kita sangat besar. Ini tidak boleh alasan bahwa kita menilai
bahwa kita tidak perlu kejar ketertinggalan. Ini saya sampaikan ini yang saya katakan realita. Ini orang luar lihat kita, ya kita boleh kita terima, tapi kita jangan terlalu takut. Dia hanya lihat gambar dari luar. Dia nggak lihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai negara yang sangat besar. Ya, jadi ini yang saya maksud, sudah kita terima ini sebagai katakanlah peringatan, koreksi, dan kita cari bagaimana kita akan atasi. Kita pernah 2003-2006 cukup tinggi, habis itu kita merosot. Ini menurut pandangan mereka ya, dalam membaca, dalam matematik dan sebagainya. Baik, jadi ini hanya sebagai gambaran. Disinilah saudara-saudara, maksud saya untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter, bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpinter di dunia, yang terhebat di dunia, sama.